Jadi sebenarnya tanggung jawab terbesar bukan di pemerintahnya dalam hal ini, ya. Mestinya DPR yang bertanggung jawab. Soalnya bisa jadi karena pemerintah yang mendorong proses yang tidak terbuka atau tidak transparan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan tetap menguber berita yang terkait dengan undang-undang cilaka, ya, Cipta Lapangan Kerja atau Ciptaker Cipta Kerja. Dan undang-undang itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Buruh mengancam akan mogok, akan unjuk rasa tanggal 1 November kalau nanti undang-undang ini disahkan, signing oleh Presiden. Tapi kalaupun tidak disigning dalam jangka waktu 30 hari, undang-undang ini tetap akan diundangkan dan berlaku, ya, kecuali kalau dikeluarkan Perpu. Tapi ini berita menarik dari Menko Maritim Luhut Panjaitan yang mengatakan dia baru sadar, ya, kalau undang-undang ini ada kekurangan. Kita baca, ya. Setelah dikritik cucunya, Luhut sadar ada kekurangan di Omnibus Law. Menarik ini, ya. Business.com Jakarta. Meskipun sudah 20 hari sejak disahkan, sejak disetujui sesungguhnya, ya, bahasanya, penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja masih mengemuka. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyadari ada yang salah dari proses aturan tersebut. Menurut Luhut, yang salah dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah sosialisasi. Produk regulasi yang mengakomodir penggabungan sekitar 79 undang-undang tersebut kurang sosialisasi di masyarakat sehingga banyak mendapatkan penolakan. Jadi kita nanti akan baca, akan lihat, ya, akan bahas apakah sosialisasi, apakah partisipasi, apakah transparansi, ya. Saya juga dikritik sama anak, sama cucu saya, paling kecil di college. Dia bilang opung ini kurang sosialisasi. Dia bilang gitu, dia ngajari saya, siapin satu website orang bisa melihat. Itu memang kekurangan pemerintah. Kami akan perbaiki, ujar Luhut. Hal tersebut disampaikan Luhut saat memberikan pengarahan dan sosialisasi terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Lemhanas RI, Jumat 23 Oktober 2020. Hadir dalam acara tersebut berbagai elemen masyarakat, terutama akademisi yang mempertanyakan masalah sosialisasi undang-undang tersebut. Setelah mendapatkan sejumlah kritik, ungkap Luhut, 4 menteri koordinator berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Kemudian disepakati untuk membuat website khusus yang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang Omnibus Law? Yang mensosialisasikan mungkin, ya, yang memuat atau yang apa. Namun Luhut menegaskan bahwa tidak ada niat jelek dari pemerintah untuk membuat menderita rakyatnya dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, niat saja tidak cukup. Karena sebuah undang-undang itu nggak penting niatnya, yang penting adalah apa yang sudah tertulis, apa yang sudah tersurat. Karena kalau niatnya A tapi yang ditulisnya jadi B, bermasalah juga, ya. Kami ingin lebih baik dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami bicara ke Presiden, tidak takut dan berani lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak bisa ditekan-tekan. Pemikiran Presiden tidak langsung goyang. Karena gini, karena firm. Terus jalan, website kurang beliau terima, tuturnya.
Maksudnya website kurang, beliau terima, bukan website kurang beliau terima ya. Dalam kesempatan itu, Luhut mengingatkan agar demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dikurangi karena semangat unjuk rasa dinilai tidak murni lagi. Apalagi sambungnya ada resiko pandemi COVID-19 yang membahayakan keselamatan manusia. Tidak murni lagi spirit mengkritik, ini tidak baik buat negeri ini. COVID ini dilaporkan naik ke atas, klaster baru timbul. Kalau hanya sakit COVID-19, tapi kalau mati tanggung jawab siapa? Kalau mau demo silakan nanti tambahnya. Kan nanti ya udah lewat ya. Hal serupa sebelumnya disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Menurutnya komunikasi publik yang diterapkan pemerintah sangat buruk ketika menggodok Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, menggodok lain lagi ya. Oke, kita lihat ya. Muldoko mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menegur seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya. Khusus Omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur Presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek, ujar Muldoko di kantornya, seperti dilansir Tempo Rabu 21 Oktober 2020. Menurutnya, pemerintah menjadikan Omnibus Law ini sebagai bahan pembelajaran. Dengan begitu, kata Muldoko, pemerintah akan memperbaiki gaya komunikasi menjadi lebih baik. Ini sebuah masukan dari luar maupun Presiden. Kami segera berbenah diri untuk ke depan lebih baik, ujar Purnawirawan TNI ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya secara terbuka telah menegur gaya komunikasi publik para pembantunya terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak detail menjelaskan aturan sapu jagat itu sehingga banyak diprotes publik. Ihwal vaksin virus corona atau COVID-19 pun menjadi salah satu poin yang disoroti Presiden Jokowi terkait aspek tersebut. Soal vaksin COVID-19, ke depan saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta. Dijelaskan detail, jangan sampai masyarakat demo lagi, ujar Jokowi dalam rapat terbatas Senin 19 Oktober 2020. Jadi sudah mulai ya soal vaksin ini juga masalahnya di komunikasi atau apa. Tapi begini Sobat Era sekalian ya, itu tadi pernyataan Luhut Panjaitan dan Muldoko yang mempermasalahkan masalah komunikasi antara pemerintah dan publik dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya mau mengkritisi ini, mengunderline ini. Benarkah masalah komunikasi? Karena begini Sobat Era sekalian, kalau kita bicara masalah komunikasi, komunikasi itu satu arah. Bisa dua arah. Tapi yang paling benar adalah partisipasi, keterlibatan publik. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan undang-undang itu salah satunya adalah inisiasi, to initiate, to deliberate, pembahasan di DPR tingkat 2, tingkat 1 dan tingkat 2, kemudian persetujuan, pengesahan dan pengundangan. Tapi sebelum inisiasi atau rancangan undang-undang itu diajukan ke DPR, tentunya sang pengusul harus menyusun sebuah rancangan undang-undang yang melibatkan masyarakat. Jadi bukan komunikasi, tapi partisipasi. Sejauh mana proses pembentukan undang-undang itu dalam rangka persiapan rancangan undang-undangnya itu melibatkan semua stakeholders yang terlibat tentunya. Dan juga masyarakat lainnya. Apalagi undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang Cipta Kerja atau kadang-kadang dibilang undang-undang cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja, itu bermaksud mengubah 79 undang-undang yang ada. Karena itu mestinya dibutuhkan partisipasi publik yang jauh lebih luas lagi. Nah, ini baru partisipasi tingkat pembentukan rancangan undang-undangnya.
sobat daerah sekalian, ketika rancangan undang-undang tersebut dibahas di DPR, maka partisipasi atau ruang publik itu juga harus semakin lebar lagi. Karena pembahasan antara pihak pemerintah dan DPR ini sudah menentukan untuk memutuskan apakah sebuah materi akan diterima atau ditolak, disetujui atau ditolak. Karena itu ruang partisipasi harus lebih hebat dan lebih lebar lagi. Dan partisipasi memang memerlukan komunikasi. Paling tidak media-media untuk berkomunikasi agar orang bisa berpartisipasi. Ini adalah tanggung jawab terutama DPR dalam tingkat pembahasan di DPR. Karena yang paling utama membahas adalah fraksi-fraksi di DPR, walaupun pemerintah ikut di sana untuk mempertahankan standingnya. Jadi permasalahan terbesar dengan undang-undang Omnibus Law ini adalah partisipasi masyarakat. Proses deliberasi atau pembahasan tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Mungkin tidak banyak stakeholder yang terlibat. Kedua, tidak cukup waktu. Ketiga, sarana komunikasinya sangat minim, sehingga yang terjadi adalah masyarakat terutama yang terkena dampak undang-undang ini tidak bisa mengikuti secara baik apa yang akan disetujui oleh DPR bersama pemerintah tersebut. Jadi harus berlaku yang namanya prinsip good governance dan clean government. Paling tidak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pembentukan undang-undang ini menghendaki adanya 1. Partisipasi, 2. Transparansi, 3. Akuntabilitas, 4. Objektivitas. Minimal 4 hal tersebut. Ini yang tidak terlihat dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan pengesahannya pun pada malam hari, seperti main gelap-gelapan. Terkesan dipaksakan. Apalagi draft finalnya sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Mana yang sesungguhnya disetujui dalam rapat paripurna 5 Oktober. Karena ada versi 1035 halaman, 905 halaman, 802 halaman, 812 halaman, dan terakhir minimal 1187 halaman. Jadi paling tidak ada 4 sampai 5 versi. Nah, itu menunjukkan bahwa prosesnya tidak akuntabel. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Jadi sobat daerah sekalian, kalau soalnya sosialisasi dari pihak pemerintah, maka kita bicara mengenai undang-undang yang sudah disahkan oleh presiden. Bagaimana mungkin undang-undang ini disosialisasikan sementara dia belum disahkan oleh presiden? Jadi sebenarnya tanggung jawab terbesar bukan di pemerintahnya dalam hal ini ya. Saya ingin mengatakan seperti itu, mestinya DPR yang bertanggung jawab. Soalnya bisa jadi karena pemerintah yang mendorong proses yang tidak terbuka atau tidak transparan tersebut. Jadi pemerintah merasa dia juga ikut bertanggung jawab. Karena pemerintah ingin buru-buru, DPR karena mayoritas mendukung pemerintah mewadahi keinginan tersebut. Akibatnya ketika undang-undang ini disetujui, disahkan, kadang-kadang orang bilangnya, maka yang terjadi adalah penolakan karena tidak semua paham isi undang-undang pertama. Kedua, tidak jelas mana draft finalnya. Mereka mengandalkan negosiasi dan pembicaraan-pembicaraan sebelum undang-undang itu disetujui, dan itu terutama terkait dengan kepentingan buruh atau pekerja. Jadi sobat daerah sekalian, keliru kalau mengatakan problem utama Ciptaker ini adalah sosialisasi. Problem utama Ciptaker ini bukan sosialisasi, tapi suatu proses pembentukan undang-undang yang baik yang bersandar pada praktik tata kelola pemerintahan yang baik, bersandar pada good governance dan clean government, terutama 4 hal: transparansi,
partisipasi, kemudian akuntabilitas dan objektivitas. Jadi tidak bisa kita mengatakan ada kelemahan komunikasi pemerintah karena undang-undang ini pun belum disahkan, belum diundangkan. Nanti kalau sudah disahkan dan diundangkan, barulah kita bicara problem sosialisasi. Problem sebelumnya bukan sosialisasi, tapi partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan objektivitas dalam proses penyiapan rancangan undang-undangannya, proses pembahasannya, dan proses persetujuannya. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita, dan nanti kita akan tunggu naskah yang sudah disahkan oleh Presiden untuk kita kaji bersama-sama apakah benar undang-undang ini baik atau buruk. Banyak komponen masyarakat yang sudah ingin mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi nantinya, walaupun saya mengatakan ada resiko kalau itu uji material. Uji formil cepat bisa dilakukan, tapi uji material mungkin akan ada persoalan karena menyangkut materi yang sangat-sangat banyak. Dan saya yakin tidak semua unit pemerintahan paham, hafal dengan undang-undang ini. Jadi kalau kita going into detail bisa jadi banyak cacatnya, banyak celahnya. Tapi lebih baik kita jangan hakimi dulu. Kita akan lihat mana yang diundangkan, lalu akan kita kaji lebih baik. Walaupun saya sudah mengatakan jauh lebih baik Presiden mengeluarkan Perpu untuk menunda Undang-Undang Ciptaker ini, tidak perlu gengsi, lalu membahasnya secara bersama-sama, dan kalau memang baik akan diberlakukan misalnya 6 bulan dibuka atau 1 tahun ke depan. Sahabat era sekalian, itu saja Uber kali ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperi, dikejar, di Uber bukan di jalur bisnis. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras demokrasi. Jangan lupa subscribe, like, comment,